PAI, Podcast Agribisnis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PAI, Podcast Agribisnis Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini izinkan saya Hadian Luki Alfarobi selaku moderator yang akan memimpin jalannya podcast pada hari ini. Gimana nih kabarnya para penonton setia dari Podcast Agribisnis Indonesia? Apakah semuanya sehat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan karena di tengah pandemi COVID-19 ini kesehatan adalah hal yang paling penting. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menyempatkan waktunya buat nonton podcast ini. Semoga dapat bermanfaat dan ilmunya dapat digunakan di masa yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira kalian nih lagi senengnya ngapain ya? Kan mungkin lagi pandemi COVID-19 kayak gini, kalian suka ngopi di rumah atau suka nyari kesibukan di rumah. Nah, ngomong-ngomong soal kopi ya, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan beberapa narasumber ya, yang tentunya ahli dalam bidang perkopian. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita perkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ada dari yang terhormat Bapak Naufal Ahmad selaku staf Kementerian Pertanian. Halo Bapak. Iya, halo, selamat malam Mas Albi. Ini mohon maaf ya, saya baru on cam, tadi baru pulang dari rapat paripurna. Mohon maaf Mas Albi. Nggak apa-apa Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir Pak ya. Ya, terima kasih juga Mas Albi ya. Baik Bapak. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada dari Mbak Rahmaniar. Mbak Rahmaniar nih kira-kira di sini backgroundnya dari mana sih Mbak? Halo Mas Albi, saya backgroundnya dari petani sih, kebetulan baru mulai juga masuk ke komoditas kopi, jadi masih ya belum yang pro-pro banget sih Mas. Oke, Terima kasih udah diundang buat ngobrol-ngobrol nih pada kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Mbak, semoga bisnis kopinya semakin lancar dan makin menghasilkan cuan ya Mbak ya. Nah untuk selanjutnya nih ada Mbak Sabrina Aulia. Kalau Mbak Sabrina nih dari mana nih kira-kira? Halo Mas Albi. Halo Mbak. Iya, saya Sabrina dari akademisi. Saya udah mulai meneliti tentang kopi gitu sih. Oke baik ya. Wow. Keren banget yang melakukan penelitian tentang kopi karena kopi ini salah satu komoditas yang banyak digemari ya di Indonesia. Banyak juga mulai tren juga karena banyak anak-anak indie, anak-anak senja yang demennya tuh minum kopi sampai kena mah ya guys. Nah maka dari itu untuk selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke inti permasalahannya. Nah saya mau nanya nih sama Mbak Sabrina nih, kira-kira nih bagaimana sih kondisi komoditas kopi ataupun kondisi perdagangan kopi, kondisi harga kopi yang ada di Indonesia saat ini gitu. Mungkin Mbak Sabrina ada sedikit materi yang bisa dipaparkan ya Mbak? Baik, ada izin share screen ya? Boleh Mbak, boleh Mbak. Ini share screen-nya belum bisa nih. Sudah bisa Mbak. Maaf tadi operatornya lagi agak bermasalah. Baik, udah bisa? Coba di ya, papari. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak, cuma belum di full screen aja Mbak. Oke, sudah. Nah, ini saya akan memaparkan sedikit ya tentang data-data komoditas kopi di Indonesia. Nah, ini yang pertama itu Indonesia itu merupakan negara produsen kopi, termasuk salah satu 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia itu termasuk ke negara keempat dengan jumlah 636.000. Nah, yang pertama itu ada Brazil dengan 3,05 juta, disusul dengan Vietnam yang kedua dengan 1,75 juta,
Yang ketiga ada Kolombia dengan 864.000 ton. Terus selanjutnya itu ada Honduras, itu 450.000. Nah, provinsi-provinsi mana aja sih di Indonesia yang masuk 10 besar itu ada Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini merupakan lumbung kopi terbesar di Indonesia dengan 25% total produksi nasional tuh dari Sumatera Selatan. Nah, terus yang kedua itu ada Lampung. Lampung ini penghasil kopi terbesar kedua dengan mencapai produksinya itu 106,746 ton. Selanjutnya ada Jawa Timur dengan 71.551 ton dan diikuti dengan Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Nah, ini data konsumsi kopi di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, 2016 itu Indonesia itu mencapai 250.000 ton dengan jumlah pertumbuhannya itu sebesar 10,54%. Terus pada tahun 2017 itu tuh menjadi 276.000 ton. Terus konsumsi Indonesia itu sepanjang 2016 sampai 2021 itu diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% per tahun. Terus pada tahun 2021 pasokan kopi diprediksi mencapai 795.000 ton dengan konsumsi 370.000 ton sehingga terjadi surplus sebesar 425.000 ton. Nah, ini ada data perkembangan volume dan nilai ekspor kopi Indonesia dari tahun 2010 sampai 2017. Dapat dilihat dari grafik ini, volume dan ekspor kopi itu cenderung berfluktuatif. Nah, itu tuh tertingginya itu pada tahun 2013 dan terendahnya ada di tahun 2011. Nah, untuk negara tujuannya itu ada terbesarnya itu di United States dengan 13%, ada Jermani 10%, Malaysia 9%, Italia 8%, Rusia 8%, dan lainnya 52%. Nah, ini perkembangan impor di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2018 cukup berfluktuatif juga. Nah, pada tahun 2011 itu tercatat sebesar 18,11 ribu ton. Pada tahun 2012 itu sebesar 52,65 ton. Terus habis itu 2013 dan 16,50, pada tahun 2014 sebesar 19,15, dan pada 2015 ada 12,45, 2016 25,17, dan 2017 itu ada 14,22, dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 78,65 ton. Dengan nilai USD-nya itu sebesar 155,78 juta atau terjadi peningkatan drastis ya dari tahun sebelumnya sebesar 454,48%. Terus impor kopi terbesar di Indonesia itu berasal dari negara Vietnam. Nah, ini isu-isu strategis komoditas kopi ya. Bisa dilihat, yang pertama itu teknologi pengolahan dan kemasan pada industri skala kecil dan menengah masih sangat sederhana.
petani masih tetap menangani pasca panen secara tradisional akibat mutu kopi sebagai bahan baku industri pengolahan kopi relatif rendah atau paling tidak sulit diharapkan kekonsistenan kualitasnya. Terus abis itu isu strategis yang lainnya itu ada produksi kopi. Untuk setiap 1 ton, biaya yang dikeluarkan petani untuk operasional sampai masa panen mungkin sekitar 6-7 juta ton dengan luas lahan 0,5 sampai 2 hektar. Dalam setahun masa panen kopi itu hanya sekali, petani akan menghadapi tantangan untuk mengatur pengeluaran yang didapat dari panen kopi tersebut. Nah, isu strategis yang ketiga itu stok kopi berkualitas untuk memenuhi pasar menjadi persoalan, sekaligus tantangan bagi petani untuk meningkatkan produksinya, karena permintaan pasar yang tinggi membuat petani cukup kewalahan. Sekian dari pemaparan saya, Bapak Alwi. Baik, terima kasih banyak Mbak Sabrina. Boleh share screen-nya dimatiin dulu, Pak? Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih. Wah, kita sudah mendapatkan beberapa penjelasan materi ataupun info-info terkini tentang komoditas kopi di Indonesia, yang kita tahu Indonesia sebagai negara keempat produksi kopi terbanyak di dunia, dan ada Sumatera Selatan sebagai provinsi penghasil kopi terbanyak di Indonesia. Terus konsumsi kopi di Indonesia tuh selalu naik dari tahun ke tahun gitu kan. Terus adanya perkembangan volume kopi di Indonesia yang cenderung fluktuatif. Terus negara yang mengimpor kopi ke Indonesia itu paling banyak dari Vietnam, dan ada beberapa isu-isu strategis yang disampaikan oleh Mbak Sabrina tadi. Terima kasih banyak, Mbak. Nah, untuk selanjutnya nih kita langsung tanya aja mungkin dari sisi seorang petani ini. Nah, saya mau nanya dari Mbak Rahmaniar. Nah, kira-kira nih kan tadi udah mendengar beberapa penjelasan materi dari Mbak Sabrina. Kira-kira apa sih kekuatan dan kelemahan komoditas kopi di Indonesia gitu, Mbak? Boleh langsung on mic aja, Mbak. Oke, saya izin masuk ya Mas Albi. Ya, makasih, Mbak. Ini sama yang dikatakan sama Mbak atau Ibu Sabrina tadi kan, produksi kopi Indonesia ini udah masuk ke 5 besar di dunia ya. Nah, hal tersebut itu didukung karena Indonesia ini memiliki iklim tropis dan curah hujan yang sangat mendukung untuk perkebunan komoditas kopi. Hal tersebut menjadikan ada beberapa jenis kopi nih yang ada di Indonesia ini. Kemudian hal tersebut didukung dengan luas areal perkebunan kopi yang cenderung meningkat di setiap tahunnya. Menurut data, pada tahun 2008, luas areal perkebunan kopi seluas 1.295.110 hektar, dan pada 2018 seluas 1.259.135 hektar. Nah, walaupun dilihat menurun ya dari tahun 2008 ke 2018 ini, tetapi mulai tahun 2009 setiap tahunnya perluasan areal perkebunan kopi ini tuh selalu mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya luas areal tadi itu juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Menurut data statistik kopi tahun 2017 hingga 2019, secara nasional perkebunan kopi dibudidayakan oleh para petani hingga mencapai 95%. Posisi tersebut menunjukkan bahwa peran petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Nah, itu kan tadi beberapa dari kekuatan dari komoditas kopi ini ya. Mungkin bisa saya lanjutkan langsung ke kelemahan dari komoditas kopi ini. Mungkin yang pertama itu tuh tingkat penggunaan teknologi oleh petani kopi masih dikatakan rendah. Rendahnya penggunaan teknologi tersebut merupakan proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari ahli kopi dan lembaga penelitian ataupun penyuluh kepada petani yang lambat. Salah satu faktornya yaitu adalah usia-usia para petani yang sudah tergolong cukup tua dan berumur, sehingga untuk menyerap informasi dari teknologi tadi itu sedikit lebih susah. Nah, oleh karena itu harus ada kerjasama untuk membangun informasi antara lembaga penelitian pengembangan kopi dengan petani kopi. Lembaga
penelitian dapat memberikan cara-cara penggunaan teknologi dengan baik dan benar, serta memberikan cara-cara untuk meningkatkan kualitas mutu sesuai dengan preferensi konsumen kepada para petani kopi. Secara keseluruhan, sumber daya iptek telah mendukung daya saing kopi tersebut, sehingga tinggal bagaimana nih lembaga penelitian menyampaikannya kepada para petani yang sudah berumur tadi itu. Kemudian untuk kelemahan yang kedua ini dari segi permodalan. Permodalan dalam dunia perkebunan kopi ini masih dirasakan cukup kurang. Menurut Kepala Subdit Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian, untuk perkebunan kopi, sebagian besar masyarakat atau perkebunan rakyat menggunakan dana pribadi untuk kegiatan sebelum panen hingga pasca panen. Hal tersebut dikarenakan persyaratan dari KUR atau kredit usaha rakyat ini dirasa masih sulit oleh para petani karena beberapa kan masih menggunakan agunan dan agunan ini syaratnya masih berbagai seperti sertifikat lahan dan lain-lain, sedangkan para petani ini lahannya tuh masih ada beberapa yang belum bersertifikat seperti itu. Nah, walaupun menjadi tanaman unggulan sektor perkebunan, tetapi masih belum ada penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PMA dan PMDN ini lebih terkonsentrasi pada investasi komoditas perkebunan lain seperti kelapa sawit, tebu, dan perkebunan lainnya. Nah, sebagian besar lembaga permodalan tersebut juga merasa takut nih untuk melakukan investasi di industri kopi ini. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sertifikasi terhadap kepemilikan lahan seperti syarat-syarat KUR tadi. Nah, untuk investor-investor ini tuh juga memerlukan syarat-syarat tersebut untuk memegang kepercayaan gitu, jaminan lah kata-katanya, istilahnya. Serta tidak adanya kredit dari pemerintah dengan bunga ringan serta sifat dari produk pertanian yang hasil produksinya tidak pasti atau tergantung terhadap keadaan alam. Kemudian untuk kelemahan yang selanjutnya yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung di industri kopi. Budidaya komunitas kopi yang menuntut lingkungan dengan suhu rendah dan umumnya terdapat di dataran tinggi, belum didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Hal tersebut berpengaruh pada distribusi produk dari olahan kopi maupun dari produk primer kopinya tersebut. Yang akan meningkatkan biaya transportasi dan yang merupakan harga input tidak sejalan dengan harga output yang rendah. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2006, keadaan prasarana yang mendukung industri kopi saat ini mulai dari tempat produksi hingga pelabuhan atau jalan alat angkutan, listrik, dan energi masih kurang memadai dan minim khususnya di luar Pulau Jawa. Padahal tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Sabrina bahwa sebagian besar penghasil kopi terbesar itu ada di Sumatera, di mana itu ada di luar Pulau Jawa. Maka secara keseluruhan keadaan dari sarana dan prasarana yang ada belum dapat mendukung industri kopi yang berdaya saing. Kemudian untuk kelemahan yang selanjutnya yaitu ekspor masih dalam bentuk biji kopi. Kopi yang dihasilkan di Indonesia ini memang diperuntukkan untuk diekspor. Belum adanya hilirisasi yang maksimal di dalam negeri membuat kopi hanya diekspor dalam bentuk biji kopi hijau. Pemanfaatan nilai tambah agar meningkatkan nilai dari kopi ini sendiri belum dapat dilakukan di dalam negeri. Kemudian industri pendukung di dalam negeri sendiri dikatakan masih sedikit dan belum mampu menyerap produksi karena keterbatasan teknologi untuk dapat mendiferensiasikan produk. Kemudian untuk kelemahan yang terakhir yaitu rantai pasok yang panjang. Rantai pasok kopi melibatkan beberapa lembaga tata niaga dari hulu hingga ke hilir. Sebagai salah satu contohnya rantai pasok untuk diekspor yaitu yang pertama dari petani, terus dari petani dikumpulkan ke pedagang pengumpul, kemudian dari pedagang pengumpul ini dikumpulkan lagi ke pedagang besar, kemudian ke pedagang perantaran, baru ke eksportir, dan domestic roaster baru sampai ke konsumen. Kemudian untuk konsumsi dalam negeri sendiri, rantai pasok ini terdiri dari petani, pedagang pengumpul atau kelompok tani, domestic roaster, dan konsumen. Mungkin seperti itu, Mas Albi.
untuk kelemahan dan kelebihan dari komoditas kopi ini. Wow. Terima kasih banyak ya Mbak Rahmaniar atas penjelasannya yang sangat rinci, yang sangat detail ya. Tapi untuk Mbak Niar boleh, kalau mau angkat teleponnya boleh Mbak, soalnya siapa tahu penting Mbak. Oh ya, Takutnya ada sesuatu gitu, nggak apa-apa kalau mau diangkat. Kita enjoy aja di sini, santai aja gitu. Mas Albi ada gangguan. Kenapa Mbak? Ada gangguan Gangguan apa Mbak? telepon. Oh, nggak apa-apa Mbak, santai aja, kita di sini enjoy aja gitu. Oke, Oke. jadi tadi kan udah ngomongin tentang kekuatan dan kelemahan komoditas kopi di Indonesia ya. Nah, dari adanya kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya semoga bisa dihilangkan, semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya agar komoditas kopi di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Nah, supaya kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi, nah perlu adanya sinergitas antara para petani dengan penentu kebijakan ataupun pemerintah gitu. Nah, ngomongin tentang pemerintah nih, kira-kira saya mau nanya pendapat nih dari Bapak Noval Ahmad ya, mohon maaf Bapak, kita mau nanya-nanya sedikit nih, kira-kira apa sih peluang ataupun ancaman nih dari kopi di Indonesia ataupun di pasar internasional gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih peluang dan ancaman yang akan dihadapi gitu ke depannya oleh komoditi kopi di Indonesia gitu sih Pak. Mungkin untuk waktunya silahkan Bapak Noval. Boleh Mas Albi, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi saya pernah mengikuti acara diskusi dengan para petani kopi, tentu saja bersama dengan Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi di Istana Bogor tepatnya. Nah, jadi Pak Jokowi ini berkata gitu bahwa banyak setiap daerah di Indonesia seperti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan sampai ke Papua itu memiliki kesempatan untuk membesarkan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar di dunia gitu. Karena memang lahannya ada, lahannya luas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Sabrina, benar ya data-datanya. Memang Indonesia memiliki banyak sekali lahan luas kopi ya. Makanya Bapak Jokowi ini sebentar Mas. Halo. Seperti Bapak ini seperti Mbak Niar ya Pak ya. Oke guys, jadi Bapaknya lagi telepon. Iya nggak apa-apa Pak. Ada telepon dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Udah tadi dari Pak Menteri ya, Pak Menteri Pertanian, dari Pak Syahrul tadi emang ada, tapi nggak apa-apa udah. Nah jadi Pak Jokowi ini sebenarnya berharap gitu para petani dalam menjual biji kopi itu setidaknya sudah dalam bentuk yang sudah dipanggang gitu, sehingga Pak Jokowi itu ingin petani kopi itu memiliki produk nilai jualnya yang bagus gitu, sehingga memberikan nilai tambah juga bagi petani gitu. Nah, kita dapat lihat dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat pada saat ini gitu. Nah, kita dapat melihat dari kasus pemasaran kopi codot. Saya saat melakukan kunjungan ke sana ya. Nah, pada saat ini tuh masih pemasaran banyak dilakukan secara konvensional, yaitu dengan ya bekerja sama oleh beberapa pihak reseller dan menawarkannya secara langsung gitu kepada konsumen. Nah, oleh karena itu saya pada saat datang ke sana ya memberikan penyuluhan langsung. Kami dari pemerintah akan selalu melakukan penyuluhan dengan menunjukkan cara menggunakan penggunaan media sosial gitu, karena para petani kayak saya lihat kurang memaksimalkan gitu perkembangan teknologi yang ada, khususnya media sosial gitu. Nah, sehingga produk kopi codot itu akan dapat dikenal luas gitu oleh konsumen dari dalam maupun luar negeri gitu dengan penggunaan media sosial yang efektif. Nah, kemajuan zaman seperti ini harus diikuti juga gitu dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih agar dapat membantu kehidupan para petani kopi di kopi codot. Nah, aplikasi media sosial ini sih sebenarnya juga bisa banyak sekali manfaatnya gitu dalam mempromosikan gitu nanti berbagai macam usahanya di bidang ekonomi kreatif maupun di bidang lainnya gitu. Nah, banyaklah jenis media sosial gitu Mas Albi. Oke, baik Pak Noval, terima kasih banyak. Terus kira-kira ada peluang lainnya nggak sih? Mungkin kan tadi dari teknologi dan komunikasi, mungkin secara ekonomi ataupun dari segi perdagangan ekspor impor, ada nggak sih Kak? Ada nggak sih Pak peluang-peluang lainnya? Oke Mas Albi, ya benar. Jadi produk kopi itu ya di Indonesia, produk kopi itu merupakan komoditas ekspor yang sangat besar gitu. Kedua
bahkan dari data itu terbesar kedua di dunia gitu. Arabica dan Robusta itu merupakan salah dua jenis kopi gitu, paling diminati di pasar global. Dan Indonesia gitu, kita harus sangat bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita tanah yang makmur gitu, sehingga pada saat ini kita merupakan negara terbesar keempat yang memproduksi biji kopi setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia ya. Nah, hal tersebut membuat produksi kopi kita dalam memiliki keunggulan gitu dalam volume produksi dan dibandingkan dengan negara lain gitu. Nah, Indonesia juga karena lahan yang sangat luas, tanah yang subur gitu. Jadi Indonesia itu memiliki jenis kopi yang sangat banyak. Nah, kopi juga pada saat ini ya, pada zaman sekarang selalu dijadikan pilihan utama gitu untuk penduduk Indonesia ya, khususnya untuk diminum gitu. Baik di kalau di kafe-kafe sekarang kan orang-orang kekinian ya, generasi milenial sedang berdiskusi, berbincang itu di kafe ataupun di rumah gitu, dan dengan mengkonsumsi kopi gitu. Nah, apalagi pada saat ini kafe kopi di Indonesia itu sudah sangat bermunculan gitu dan sedang populer gitu pada saat ini. Nah, hal tersebut dapat mendorong permintaan kopi dalam negeri gitu. Tapi permintaan pasar global pada saat ini juga masih banyak gitu. Nah, dari peminat kopi di pasar domestik untuk biji kopi juga lebih besar gitu dibandingkan dengan pasar ekspor. Nah, untuk pasar ekspor, produksi kopi dalam negeri ini banyak dikirim gitu ke negara yang mengkonsumsi kopi seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Italia, Malaysia. Nah, diekspor ke sana gitu. Nah, untuk menembus pasar ekspor tersebut ya, penerapan biaya masuk ke beberapa negara tujuan menjadi tantangan gitu bagi pabrik domestik ya, karena bisa mengikis daya saing. Nah, oleh karena itu, perjanjian dagang diharapkan semakin ditingkatkan agar biaya masuk produk olahan kopi bisa menjadi lebih rendah gitu. Nah, kita dapat lihat gitu dari ekspor gitu. Nah, apalagi pada masa corona seperti ini ya. Nah, PPKM itu sangat berpengaruh gitu dalam produktivitas kopi ini gitu. Nah, PPKM secara tidak langsung juga mempengaruhi gitu penurunan aktivitas penjualan gitu, penjualan kopi. Nah, namun penurunan ini tuh apa ya? Tidak berpengaruh gitu terhadap UMKM dengan produk berorientasi ekspor. Nah, seperti kopi. Nah, kopi itu merupakan produk yang sangat berorientasi ya. Bahkan dari kantor perwakilan Bank Indonesia ya, di Bali itu mencatat gitu, Indonesia menduduki peringkat ketiga gitu dalam pengekspor kopi terbesar gitu setelah Brazil dan Vietnam gitu. Setelah produsen mengalami peningkatan cukup signifikan gitu hingga 47% gitu pada masa pandemi seperti ini gitu. Nah, peluang ekspor kopi ke Australia juga sangat terbuka lebar gitu karena bea masuk yang dikenakan sebesar 0% dan sebagian besar masyarakat Australia lebih gemar gitu minum kopi. Sehingga ekspor tidak dilakukan ke negara Australia besar-besaran ya. Walaupun kondisi pandemi sepertinya ya, tidak menurunkan produktivitas kopi gitu. Nah, untuk itu para petani kopi ya khususnya dari Mbak Rahmaniar harus percaya gitu diri untuk dapat mengekspor produksi kopi Anda ke negara-negara tersebut gitu. Kami akan selalu melakukan penyuluhan terhadap hal tersebut gitu, Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Naufal ya. Wah, udah keren banget ya. Udah ada peluang-peluang yang peluang komoditi kopi di Indonesia gitu, perdagangan komoditas kopi di Indonesia. Jadi kita nih sebagai peringkat ketiga ya, pengekspor kopi terbesar. Terus kira-kira nih, ada nggak sih Pak ancaman lainnya gitu yang bisa mengganggu adanya perkembangan ataupun perdagangan komoditas kopi baik di kopi Indonesia baik di pasar nasional maupun di pasar internasional gitu Pak? Nah, tadi saya telah berikan penjelasan ya dari peluang komoditas kopi. Nah, tentunya pasti ada ancaman gitu, nggak mungkin. Nah, ancaman yang saya lihat ya di banyak komoditas kopi di Indonesia itu, yaitu masih banyaknya dapat sengketa lahan gitu. Ketika saya mengunjungi lahan-lahan kopi di berbagai wilayah di negara Indonesia, banyak sekali gitu masyarakat yang mengeluh kepada saya kayak terkait sengketa lahan gitu. Nah, bahkan ada kasus aksi sebuah mama ya, banyak mama gitu nekat gitu untuk buka baju ya itu demi menghadang alat-alat berat yang ingin mengsengketa lahan dan akan menggusur lahan tersebut gitu. Nah, aksi-aksi mama ini nih ya itu dia emang sangat karena produksi kopinya ya karena lahan kopi di sana tuh itu tuh merupakan sumber pendapatan mereka gitu. Nah, sengketa lahan kopi ini antara warga dan aparat itu pun membuat
terjadi di dusun mana itu ya? Dusun Sileang-leang, Desa Sigapiton ya, di Kecamatan Aji Badal di Toba, Kabupaten Toba Samosir gitu. Jadi lahan tersebut tuh ingin dijadikan industri pariwisata gitu, dan rakyat di sana tidak setuju lah dengan sengketa lahan tersebut gitu. Nah, harusnya dalam menghadapi hal seperti ini ya, dari kedua belah pihak tuh harus menghasilkan solusi yang win-win solution, harusnya seperti itu ya. Nah, itu terjadi kebentrokan yang cukup membuat mama nekat gitu untuk turun dan sampai buka baju gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi itu merupakan problematika dalam negara ini, dan kami dari pemerintah akan terus mengkaji gimana caranya agar terdapat win-win solution agar tidak terjadi hal tersebut lagi gitu di beberapa wilayah di Indonesia gitu. Nah, juga saya lihat juga penggunaan teknologi ya di beberapa wilayah kopi di negara Indonesia itu masih menggunakan manual gitu, sehingga dalam produksinya masih membutuhkan tenaga dan waktu yang lama gitu jika dibandingkan dengan mesin penggiling yang lebih modern gitu. Nah, oleh karena itu Presiden Jokowi itu juga pernah berjanji gitu akan berkomunikasi terus dengan Menteri Pertanian, dengan Kementerian Pertanian, juga dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah serta instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut gitu. Gitu Mas Albi dari saya. Wah, baik, terima kasih banyak Pak Noval atas penjelasannya yang sangat-sangat insightful ya buat kita semua. Jadi kita semua tahu bahwa begitu banyaknya peluang yang bisa dihasilkan dari komoditas kopi di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau coba bisnis kopi, yang mau coba jadi petani kopi, yang mau coba buka kafe ataupun apa yang berhubungan dengan kopi, boleh banget dibuka karena peluang bisnis kopi di Indonesia ini sangat besar ya. Walaupun ada sedikit ancaman yang tadi katanya itu emak-emak, cuman ya itu tidak, jangan sampai itu mengganggu niat kalian untuk mencoba untuk berbisnis kopi di Indonesia ataupun di pasar global nantinya ke depannya gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih, karena tadi kita sudah mendengar nih adanya kekuatan dan kelemahan kopi di Indonesia yang dijelaskan oleh Mbak Niar, adapun peluang dan ancaman yang sudah dijelaskan oleh Bapak Noval Ahmad. Nah, kira-kira nih saya mau nanya dari akademisi, dari Mbak Sabrina nih, kira-kira apa sih strategi yang bisa dilakukan oleh para pebisnis kopi ataupun baik petani maupun para masyarakat untuk agar kopi itu bisa memiliki daya saing di pasar internasional maupun pasar nasional dulu deh paling enggak. Kira-kira ada nggak sih strategi yang bisa digunakan supaya penjualan kopi itu bisa maksimal gitu di Indonesia gitu. Mungkin Mbak Sabrina gimana? Baik, tadi ya berdasarkan penjelasan dari Mbak Rahmaniar dan Bapak Noval Ahmad. Nah, untuk strategi daya saing dari kopi ini bisa dianalisis menjadi 6 komponen, yaitu ada kondisi faktor, ada kondisi permintaan domestik, ada industri terkait dan industri pendukung, terus ada struktur, persaingan dan strategi, yang kelima itu ada peran pemerintah dan juga peran kesempatan. Nah, untuk kondisi faktor sendiri itu bisa dianalisis lagi menjadi dari kekuatan sumber daya alamnya, ada sumber daya manusianya, terus ada sumber daya ilmu pengetahuan atau iptek, dan juga ada sumber daya modal, juga sumber daya infrastruktur. Nah, untuk sumber daya alam sendiri, Indonesia itu memiliki iklim tropis dan curah hujan yang sangat mendukung. Nah, karena itu Indonesia itu paling dominan tuh ada dua itu ada Robusta dan Arabica. Nah, untuk tanaman kopi Arabica itu dapat tumbuh dan berbuah optimal dengan ketinggian di atas 1.000 meter, dan juga kopi Robusta itu di ketinggian 400 sampai 800 meter. Nah, mengingat di Indonesia itu lahannya itu dengan ketinggian di atas 1.000 meter tuh, jadi kurang lebih rata-rata proporsi kopi di Indonesia itu 80%-nya jenis kopi Robusta. Nah, terus untuk sumber daya manusia ya, Indonesia kan cukup banyak ya populasinya. Secara umum, tenaga kerja kopi itu yang dipakai untuk persiapan lahan,
terus ada penanaman dan tanaman pelindung kopi, pemelihara dan pengendalian hama, pemanenan, dan juga pengolahan. Terus untuk sumber daya ilmu pengetahuan sendiri itu penguasaan teknologi dari mulai prapanen sampai dengan pasca panen merupakan faktor utama bagi peningkatan produktivitas serta mutu kopi yang ada. Akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing industri di kopi di Indonesia itu. Terus Indonesia itu memiliki namanya itu PPKKI, salah satu berperan sebagai penghasil benih kopi unggul di Indonesia. Nah, terus untuk sumber daya modal di Indonesia itu kopi itu masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang menyebabkan penghasil kopi utama berasal dari petani kopi. Nah, terus petani kopi ini masih kesulitan dalam mendapatkan akses modal seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Rahmaniar. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah mengalokasikan sebesar 5,9 triliun dari kredit usaha rakyat untuk petani kopi. Terus selain pemerintah juga ada lembaga swasta seperti bank yang memberikan bantuan yang diharapkan petani itu dapat pendanaan untuk kegiatan pengembangan kawasan kopi. Terus habis itu untuk sumber daya infrastruktur sendiri, sarana dan prasarana itu terkait benih, telekomunikasi, transportasi, terus perlu di Indonesia itu perlu adanya peningkatan dalam hal fasilitas research and development. Selain itu juga Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan infrastruktur yang telah ada dalam mendukung peningkatan produktivitas kopi yang masih rendah di Indonesia. Terus untuk kondisi permintaan, komposisi permintaan domestik itu di Indonesia menurut Ditjenbun itu terdiri dari industri rumah tangga, industri kembang gula, dan industri minuman lainnya. Terus ada konsumsi terbesar adalah konsumsi industri rumah tangga dengan mencapai 85%. Terus untuk jumlah permintaan dan pola pertumbuhannya itu di Indonesia rata-rata setiap tahunnya itu 228.000 kilo atau 228.000 ton kopi per tahun. Nah, ini sangat disayangkan itu hanya sebesar 32,47% dari total produksi kopi di Indonesia. Nah, terus untuk ekspor kopi Indonesia sebagian besar terdiri dari ekspor kopi robusta oleh Bapak Noval Ahmad seperti Amerika, Jepang, dan Jerman. Terus untuk industri terkait dan industri pendukung, industri terkaitnya kopi itu meliputi industri penyediaan bahan baku, terus untuk pendukungnya itu memiliki peran gitu untuk pengembangan produk kopi olahan. Nah, terus untuk struktur dan persaingan strategi secara keseluruhan dalam pangsa pasar minuman kopi di Indonesia itu brand kapal api yang menduduki market share paling tinggi dari tahun 2019 sampai 2011. Nah, akan tetapi apabila pasar dipecah menjadi dua segmen, maka Nescafe unggul daripada kapal api dalam kopi instan. Sedangkan kapal api unggul dalam kopi bubuk. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pasar dari komoditas kopi di Indonesia itu adalah pasar monopoli. Nah, untuk peran pemerintah sendiri, mungkin dari Bapak Noval Ahmad yang paling mengetahui tentang peran pemerintah.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabrina. Mungkin bisa nih dari Bapak Novel Ahmad selaku dari staf kementerian nih bisa menyampaikan apa sih peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri kopi di pasar Indonesia maupun pasar internasional, Bapak. Silakan Bapak Novel, Oh monggo. ya, terima kasih Mas Albi. Sebelumnya ini saya Mbak Rahmaniar ya, dari mana Mbak? Maaf. Kebetulan saya dari Lembang, Bapak. Iya, di situ sangat luas ya lahan kopinya. Saya sudah pernah melakukan kunjungan ke sana. Nah, jadi tenang Mbak Rahmaniar, kami dari pemerintah ya akan selalu melakukan penyuluhan gitu dan upaya untuk memajukan produktivitas komoditas kopi gitu di Indonesia ya. Nah, upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing kopi dalam negeri adalah dengan kami ya akan menetapkan sistem standarisasi nasional dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1975 gitu melalui SK Menteri Perdagangan nomor 266 KPX 76 berdasarkan standar tersebut. Nah, berdasarkan standar tersebut gitu, mutu biji kopi akan dibagi gitu menjadi mutu 1, 2, 3, dan 4 gitu, Mbak Rahmaniar. Nah, hal ini juga berlaku bagi pengolahan kering maupun basah. Perkebunan kopi juga dilakukan dengan kegiatan penyuluhan mulai dari prapanen sampai pasca panen. Begitu Mbak Rahmaniar. Nah, pemerintah juga banyak melakukan pada saat ini ya juga sering melakukan banyak penelitian mengenai bibit unggul kopi dan juga melepaskan varietas bibit kopi tersebut. Nah, dan juga kopi juga memiliki kesempatan yang sangat besar gitu. Nah, kesempatannya itu adalah dapat dilihat dari faktor yang ada di luar kendali pemerintah seperti ya peningkatan daya saing gitu karena perdagangan bebas ataupun karena adanya blok-blok perdagangan. Nah, pasar bebas juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk kopi di mancanegara. Jadi tenang Mbak Ramaniar, kami akan selalu melakukan penyuluhan kepada Mbak Ramaniar agar petani dapat meningkatkan nilai tambah mereka gitu dan kami akan selalu semua rakyat Indonesia dapat sejahtera gitu. Kami akan selalu ya, membuat sistem yang sangat win-win solution lah untuk dengan para petani gitu. Ya gitu Mas Albi mungkin kalau dari Baik. saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Novel atas pendapatnya, atas menjelaskan tentang peran pemerintah gitu kan. Terima kasih juga buat Mbak Sabrina yang sudah menjelaskan tadi ya apa aja sih strategi yang bisa dilakukan untuk agar agribisnis kopi Indonesia bisa bersaing gitu. Nah, untuk selanjutnya ya mungkin karena waktunya kita sudah nggak banyak lagi, kita sudah podcast lumayan lama ini ya. Jadi mungkin saya tuh mau nanya dari Bapak Novel Ahmad, kira-kira ada nggak sih Pak saran ataupun masukan gitu buat para petani kopi yang sedang mencoba untuk merintis bisnis kopi di Indonesia? Mungkin Bapak boleh menyampaikan pendapatnya. Ya kalau dari menurut saya ya untuk bagi para petani jangan hanya sekedar ya memproduksi biji kopi ya udah gitu. Nah coba kalian para petani juga ya memiliki pemikiran bahwa untuk membuka bisnis di wilayah Anda sendiri gitu. Dan kami juga dari pemerintah akan selalu ya balik lagi saya selalu mengatakan itu akan selalu melakukan penyuluhan terkait nanti bagaimana cara petani nanti untuk tidak hanya memproduksi kuda gitu, tapi kami juga akan mengajarkan bagaimana cara bisa untuk membuka bisnis gitu. Pokoknya para petani juga akan kami berikan pengarahan gitu terkait cara menggunakan media sosial yang baik dan benar agar ya itu tadi kita pada saat ini berada di perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Jadi ya kita harus benar-benar memanfaatkannya agar menjadi keuntungan gitu, khususnya bagi para petani kopi di Indonesia. Gitu Mas Albi kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Novel Ahmad. Ya, sama-sama Mas Albi. Sarannya. Nah, tuh dengar ya buat teman-teman semua yang nonton nih, yang mau nyoba buat bisnis kopi, tenang aja, pemerintah bakal selalu ngedukung teman-teman semuanya melakukan penyuluhan ataupun siapa tahu bisa mengasih pinjaman modal ataupun apa nanti pokoknya bakal dibantu dan pemerintah bakal berkontribusi persen gitu. Betul. Baik, ya terima kasih Bapak Novel. Nah untuk selanjutnya mungkin saya mau nanya ke Mbak Niar nih selaku petani, kira-kira ada nggak sih masukan atau
saran buat teman-teman yang baru mencoba merintis usaha bisnis kopi. Milenial kan Mbak ini masih muda-muda nih ya Mbak. Kira-kira ada nggak sih masukan buat teman-teman yang coba lagi ngerintis gitu loh Mbak? Oke, mungkin sedikit aja ya Mas Alwi dari saya. Buat teman-teman nih yang pengen nyoba, jangan takut, modal nekat aja sih istilahnya mah. Jadi coba-coba aja, karena komoditas kopi ini kan juga merupakan salah satu komoditas yang menjanjikan di pasar ekspor maupun di pasar nasional sendiri. Karena seperti yang tadi sudah dibahas, kopi ini kan juga lagi trending nih, banyak anak-anak muda-mudi senja yang selalu mengonsumsi kopi gitu sih Mas Abi kalau dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Niar. Jadi ya kita sudah dengar nih semua dari penjelasan dari Mbak Sabrina, dari Mbak Niar, ataupun insight-insight dari Bapak Noval selaku staf dari Kementerian Pertanian gitu. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat para narasumber hebat-hebat ini yang sudah mau menyempatkan hadir, dari Mbak Niar, dari Pak Noval, dari Mbak Sabrina yang sudah mau menyempatkan hadir di podcast yang lagi merintis juga ini. Jadi kami pun lagi berusaha supaya podcast ini bisa menjadi suatu wadah ilmu, menjadi suatu podcast yang bermanfaat buat teman-teman yang nonton semua pastinya gitu. Oke. Terima kasih Mas Albi ya. Mas Albi juga sukses terus ya ke depannya. Baik. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Nova. Makasih juga buat nyempetin waktunya di tengah kesibukan list sampai tadi ada telepon sama Pak Menteri aja. Nyempetin gitu masih mau datang di podcast ini. Iya, saya bilang sebentar saya lagi podcast, tetap saya ingin berinteraksi langsung gitu dengan para petani. Saya Mbak Rahmaniar, saya senang sekali bisa berinteraksi dengan Anda, saya bisa tahu apa keresahan Anda gitu, terutama juga dengan Mbak Sabrina ya. Terima kasih banyak Mas Albi. Oke. Pokoknya yang terbaik buat semuanya, semoga Mbak Sabrina dengan penelitian-penelitiannya semoga bisa makin banyak yang dihasilkan lagi gitu. Ya, terima kasih Bapak Alwi. Iya, ya. Buat Baniar juga semoga bisnis kopinya bisa makin sukses, bisa makin maju, bisa sampai ekspor nantinya. Oke, mungkin sekian ya untuk podcast kali ini. Buat penonton semua, makasih juga buat nyempetin waktunya buat nonton ya. Yang podcast yang masih seadanya, kita masih coba buat mencoba hal yang baru, mencoba supaya podcast ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelum videonya berakhir, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini dan bagikan ke teman-teman kalian semuanya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya, Hadi Nukel Farobi atau biasa disapa Albi, sebagai moderator. Pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di PAI selanjutnya, Podcast Agribisnis Indonesia. Dadah!